Halo, sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada pada kita semua. Kita jumpa lagi saudaraku. Kali ini saya ingin mengajak kita membaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 5. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kata Tuhan Yesus, kamu juga tahu jalan ke situ. Ya, Thomas dalam kegelisahannya bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang lucu. Masa kita nggak tahu, Tuhan sudah banyak memberitahu kepada kita. Tuhan yang akan bukan kita yang akan pergi ke sana, tapi Tuhan yang akan menjemput. Pertama di ayat 2, Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, di frase ini jelas sekali menunjuk kepada surga. Bukan tempat biasa, mungkin Yerusalem atau kota suci dan lain sebagainya. Bukan, tapi ini menunjukkan kepada surga. Tuhan Yesus berkata, karena kesanalah Tuhan Yesus harus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuhan mempunyai tempat tinggal di mana di situ ada banyak ruangan yang tersedia bagi setiap orang percaya. Nanti di mana kita akan berkumpul sebagai keluarga besar ilahi, keluarga besarnya Tuhan yang ada di dunia sekarang ini, yang mana orang-orang percaya yang tetap setia menjaga imannya. Di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal, Bapak Ibu. Di dunia ini kita tinggal sementara. Kalau Rasul Petrus berkata kita perantau di dunia ini. Kalau kitab Ibrani mengatakan kita hanya berkemah sementara. Tuhan Yesus berkata ada penghiburan, aku akan datang kembali. Ayat 3 mengatakan Tuhan Yesus kalau sudah selesai menyediakan tempat, dia akan datang kembali. Sepasti Kristus telah angkat ke surga, demikian juga dia akan kembali. Tuhan Yesus ketika naik ke surga disaksikan oleh banyak orang, bukan tengah malam, bukan sembunyi-sembunyi, bukan keadaan sendiri, bukan di tempat yang tidak diketahui orang, tapi benar-benar di suatu bukit di mana saat itu hadir kurang lebih 500-an orang. Inilah pengharapan yang ada pada kita. Dia terangkat, kelihatan, pasti dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Tujuan utama dari kedatangan Kristus nanti adalah agar setiap kita, saudara dan saya orang percaya, bisa bersama-sama dengan dia nanti selama-lamanya. Di dalam Kisah Para Rasul 1, Bapak Ibu, dicatat ayat 9 sampai 15 demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, murid-murid dan orang-orang lainnya, pengikut yang lain, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi Yesus itu terangkat pelan-pelan, Bapak Ibu, sampai awan menutupi mereka dan mereka tidak bisa melihatnya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan mereka berkata kepada, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu, pertama kenaikannya ke surga disaksikan banyak orang, bahkan malaikat sendiri menyatakannya. Tidak seperti nabi yang lain yang mengaku dia seorang nabi besar, tapi naik ke surga nggak ada yang tahu. Perkataan membawa kamu ke tempatku yang dikatakan oleh Tuhan, kalau dia datang kembali membawa kamu ke tempatku, menunjukkan kepada pengangkatan gereja. Maka pengangkatan saudara dan saya, bila semua orang percaya yang hidup akan diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya nanti bersama-sama dengan dia, Bapak Ibu. Kedatangan Kristus untuk umatnya yang setia akan melepaskan mereka dari hari pencobaan. Nanti ada hari pencobaan, menurut doktrin gereja ada masa tribulasi, masa kesusahan besar. Kita sebelum masuk masa itu, Tuhan datang mengangkat kita. Di Lukas 21 Bapak Ibu ayat 36 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa.
ya kita tetap harus berjaga-jaga, iman kita tetap harus dikuatkan, diteguhkan, dan kita harus terus berdoa. Lalu Tuhan Yesus, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Agar kita bertahan, mampu berdiri di tengah-tengah pencobaan, Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jaga dan berdoa. Bagaimana cara? Perhatikan firman Tuhan, hiduplah seturut perkataan Kristus. Wahyu 3 ayat 10 mengatakan, karena engkau menuruti firman-Ku, kata Tuhan, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh manusia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini merupakan suatu penghiburan, suatu doktrin yang menghibur kita bagi semua yang mau percaya dan mengikut Kristus. Bersama-sama dengan Tuhan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus selama masa penantian kita, kedatangan Kristus yang kedua kali, marilah kita dengan sungguh-sungguh membuang semua dosa kita, sebisa mungkin menghindari perbuatan-perbuatan yang akan membuat kita celaka. Daud berkata begini Bapak Ibu, di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan-jalan kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita senantiasa berkata, Tuhan selidiki aku, kenalilah pikiranku. Bahkan di ayat 6 di Mazmur 139 itu Daud berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Oleh karena itu kita gak perlu lagi Bapak Ibu menunggu, menduga, menebak, menghitung-hitung kapan Tuhan Yesus datang. Yang paling penting Tuhan Yesus bilang, aku akan datang menjemput kamu kalau sudah selesai menyediakan tempat bagimu. Karena itu sebelum dosa berakar di dalam hidup kita, Tuhan memberi peringatan kepada kita. Dia tahu batas dan kondisi kita. Oleh karena itu teruslah jaga hatimu. Mazmur 139 tadi ayat 7 berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kita gak bisa sembunyi Bapak Ibu. Oleh karena itu tetaplah berjaga-jaga, tetaplah berdoa, hiduplah menuruti perkataan Kristus, lakukanlah apa yang Dia perintahkan, jauhi apa yang Dia larang. Kiranya kita dimampukan untuk terus bertahan Bapak Ibu, untuk terus setia mengikuti juru selamat kita, Mesias kita, sampai Dia nanti datang menjemput kita kembali. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memiliki janji mengatakan akan sedang menyediakan tempat bagi kami nanti kelak Engkau kembali, Engkau akan menjemput kami dan membawa kami di mana Engkau berada. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang memiliki kepastian dan memberi janji yang pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.